kitab Al-Usulus Salasah, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan kita akan langsung memulai ya, dari pembahasan kitab ini. Yang jelas kedudukan kitab ini di dalam perkara akidah sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, yang mana kitab ini termasuk kitab dasar ya, dan sifatnya menjadi induk ya bagi pembahasan-pembahasan dasar kitab yang membahas tentang permasalahan tauhid. Karena dikatakan induk itu manakala banyak menginspirasi atau banyak diberikan penjelasan oleh para ulama, kemudian penulisan berbagai persoalan yang tercabangkan darinya itu kemudian merujuk kepadanya. Ya. Beliau di sini Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilmu wa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bihi, as-salisatu da'watu ilaih, rabi'atu as-sabru ala al-azafih. Beliau menyebutkan hanya dengan menyebut nama Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Rasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Ya. Yang pertama adalah ilmu, ya, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga mendakwahkan kepada ilmu dan amal yang telah dilakukan tersebut. Yang keempat adalah bersabar di atas gangguan di dalam. Di bagian pertama ini beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dimaklumi ya, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innahu min Sulaiman. Ya, sungguhnya surat itu datang dari Sulaiman. Ya. Ya. Dan di dalam surat isi Sulaiman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga surat tersebut dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu disebutkannya surat Nabi Sulaiman alaihissalam di situ itu menunjukkan bahwa hal ini disyariatkan sejak dahulu, menyebut nama Allah Ta'ala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah hal yang dimaklum. Juga surat-surat Rasulullah SAW itu biasa beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tatkala Nabi SAW mengirim surat pada Raja Herakl ya, itu di situ juga disebutkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iktitaan bin Nabi alaihi salatu wassalam, iktitaan bi sunati Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga itu dijelaskan oleh para ulama iktitaan bil ulama, yaitu mengikuti kebiasaan para ulama. Dan memang kitab Al-Usulus Salasah di sini di sebagian naskah itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin ya, di dalam sebagian naskah.
Tapi naskah yang lebih masyhur adalah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan itu yang banyak beredar di tengah kita. Gitu. Nah, adapun hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan Bismillah, seperti apa pulu amrin di banin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqwa bahwa aqwa di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ajdam bahwa abtar, yaitu setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dia aqwa, dia terputus, ya aqwa. Dan dia juga ajdam rusak, abtar sama, ya, terputus, terhenti. Gitu. Ya. Semua dari riwayat itu adalah riwayat yang dhaif. Tetapi di dalam sebagian syarah usul salasah seperti pada hasyiah Salasatil Usul, ya, di dalam kitab hasyiah Salasatil Usul itu disebutkan riwayat tersebut gitu. Ya, riwayatnya adalah dhaif. Dan hadis yang dhaif digunakan untuk pendalilan itu sifatnya ada beberapa syarat, ya. Yang pertama memang hadis itu laisa dhaifan jiddan, dia tidak dhaif banget gitu. Ya, kemudian yang kedua bahwa maknanya itu berada di bawah tahta dalilin sohihin, berada di bawah dalil yang sohih secara makna. Artinya itu masuk secara makna dalam cakupan dalil yang sohih. Mau dalil yang sohih itu sifatnya umum, ya, masuknya itu karena tercakup dalam keumumannya. Yang mana manakala tercakup dalam keumumannya, dalil yang doif itu sifatnya dia tidak kaifiyah, ya, tidak menyangkut pembahasan seputar masalah kaifiyah, tapi kaifiyahnya adalah umum juga, ya. Karena pengkhususan kaifiyah ini nanti bisa mengeluarkan dari keumuman makna dalil tersebut gitu loh. Ya, kalau masuk di situ. Yang jelas berada di bawah makna yang sahih. Ya, ini ada rincian sebenarnya. Tapi sampai di situ aja, berada di bawah makna yang sahih. Kemudian yang ketiga bahwa nisbat amal itu kepada riwayat yang sahih. Bagaimana di awal kitab Al-Arba'una Nawawiyah, Imam Nawawi, beliau menyebutkan hadis-hadis dhaif, ya, tentang apa keutamaan menghafal 40 hadis, di mana dia akan usiro ma'azumrotil ulama. Dia akan dikumpulkan bersama kumpulan para ulama. Nah, ya. Hadis itu dhaif. Tetapi beliau pada saat menulis 40 hadis tersebut, itu beliau menyandarkan dengan hadis yang sahih gitu loh. Ya. Seperti hadis nadarallahu man sami'a maqalati fawa'aha. Al hadis juga hadis fal yuballik minkumul ghaib. Ya, hendaklah salah satu dari kalian itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi beliau menggunakan dalil-dalil itu. Ya, tetapi kalau di dalam Arbaun itu pakai hadis yang pertama, ya. Ya, pakai hadis yang pertama. Tapi itu juga semakna dengan hadis yang tadi telah disinggung pada hadis yang kedua. Wal yuballik asyahid minkumul ghaib, ya. Apa nih asyahid? Hendaknya yang hadir dia menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, tentang Bismillahirrahmanirrahim ini di pembahasan awal sudah ada bahasan akidah yang sangat dalam. Bak di situ kita tahu bahasa makna bak itu secara di dalam pembahasan secara bahasa itu
mempunyai makna yang banyak ya. Tetapi di dalam pada Bismillahirrahmanirrahim di sini yang masyhur itu ada dua pendapat yang dipilih oleh para ulama ya. Yang pertama adalah bak yang dikatakan bak musohabah. Dan yang kedua adalah bak yang namanya bak lil isti'anah. Bak musohabah itu seperti seorang dia berkata seperti ini. Kharaja Ahmadu bisilahihi. Ya. Ahmad keluar dengan membawa senjatanya. Nah, di situ itu bak musohabah. Artinya dia apa artinya bahwa ma'ahu silahuhu. Artinya kharaja Ahmadu ma'a silahihi gitu kan gitu. Ahmad keluar bersama dengan membawa senjatanya gitu. Itu musahabah. Ya. Dan ini di kalangan ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli sunnah juga ada yang berpandangan seperti ini, baik di masa sekarang maupun di masa dulu. Ya. Namun yang lebih masyhur lagi adalah pendapat yang mengatakan lil isti'anah. Misalnya contoh, kotok tuh bisikin gitu. Aku telah memotong dengan pisau. Artinya dengan bantuan pisau. Ya, dengan bantuan pisau. Artinya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, memulai awal itu dengan menggunakan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu sebagai sarana untuk mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, makna yang tepat ya, makna yang paling kuat adalah makna ini. Namun untuk makna yang pertama itu bersembunyinya orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah kadang bisa bersembunyi di situ karena mereka akan meyakini hamba itu menciptakan. Jadi perbuatan hamba itu sifatnya bebas, tidak berkaitan dengan izin Allah, pertolongan Allah dan semisalnya. Makanya untuk pendapat yang pertama tersebut, kita tahu bahwa ulama-ulama kita yang memilih dengan pendapat pertama itu dengan keyakinan tidak seperti keyakinan Mu'tazilah ini. Ya, tidak seperti keyakinan Mu'tazilah seperti itu. Namun kalau seorang dia membaca seperti tulisan Az-Zamakhsyari, itu orang harus berhati-hati karena beliau di dalam beberapa pembahasannya, bahkan banyak pembahasan ya, itu beliau secara samar ya memilih pendapat-pendapat seperti itu, tapi dalam rangka untuk memberikan ruang atau membela orang-orang Mu'tazilah. Ini bedanya ya. Jadi di dalam makna musahabah itu ada makna yang benar ya, makna yang dipahami benar di mana mereka tidak seperti keyakinannya Mu'tazilah, tapi ada yang kemudian digunakan bersembunyi untuk menguatkan orang-orang Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari dia membawa kepada makna tersebut. Makanya kalau seorang dia membaca kitabnya Az-Zamakhsyari, itu nggak akan terlihat ya, secara jelas, nggak akan terlihat tentang beberapa perkara yang diyakini di dalam Mu'tazilah itu nggak akan nampak karena memang beliau menyamarkan, beliau memakai hal-hal yang seperti itu. Tapi nampak bahwa yang tersamar itu adalah Mu'tazilah. Ya. Nah, di sini yang menyingkap siapa yang mau menyingkap? Para ulama gitu. Ya. Namun saya tidak menganjurkan untuk kalian membahas secara dengan menyebut nama seperti itu di kajian-kajian umum ya. Karena kalau di kajian umum ya saya minta untuk diedit gitu, dihapus penyebutan seperti itu. Karena
penyebutan secara nama itu kebanyakan manusia nggak paham masalah tersebut. Walaupun sebenarnya menyebut nama sebagai sebuah pembahasan ilmiah itu boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Apalagi kalau yang disebut itu memang secara terang-terangan ya hal yang dikritikan padanya gitu. Tapi kan kebanyakan orang kalau memahami sesuatu itu kan kebanyakan mereka tidak paham masalah itu. Ya. Makanya hendaknya kita khotibun nasa ala qadri ukulihim. Khotbah manusia itu sesuai dengan akalnya. Kalau akalnya emang nggak sampai ya jangan dibahas. Gitu. Maka di antara nasihat guru kami itu untuk tidak menyebut nama ya. Tidak menyebut nama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada bab ini yang lain yang masyhur juga, tetapi ini pendapat benar-benar jauh sekali, yaitu ilsok. Kalau ilsok itu ya sifatnya dia melekat ya, bersentuhan. Seperti orang dia berkata amsaktu biyadi, biyadi. Apa amsaktu biyadi. Saya tahan tangannya dengan tangannya. Artinya aku tahan dengan aku sentuh tangannya. Ya, itu makna ilsok. Ya. Ya. Memang memungkinkan seorang untuk memaknai dengan makna ilsok itu untuk makna yang sifatnya majas gitu loh. Bukan makna apa hakiki gitu loh. Walaupun tentang masalah pembahasan makna majas dan hakiki itu itu kayak Syekh Utsaimin kemudian Syekhul Islam itu mengatakan semua makna itu hakiki. Artinya secara bahasa itu memang hakiki gitu loh. Kan makna majasi. Ini konsekuensinya besar ya. Nanti kalau pada pembahasan akidah itu memberi ruang kalau dimaknakan kepada makna majasi itu memberikan ruang penakwilan gitu loh. Makanya ada pembahasan makna itu karena ada lafat-lafat yang sifatnya istirokul lafat ya dan ada tawatu'ul makna gitu. Istirokul lafat itu misalnya lafadznya sama tapi artinya beda gitu. Itu istirokul lafat. Contoh misalnya bisa itu artinya kalau dalam bahasa kita dapat mampu gitu dan bisa maknanya ular gitu, bisa ular. Yang lain kayak demi. Demi itu bisa berarti apa? Misalnya satu demi satu itu satu demi satu itu kan satu gitu loh. Gimana ya satu demi satu demi satu. Nanti maknanya berurutan gitu loh. Satu berurutan satu gitu demi. Tapi ada demi itu bermakna karena atau makna sumpah. Ya, seperti itu. Itu namanya tawatu apa istirokul lafaz. Kalau yang kedua itu tawatul makna, maknanya sama gitu. Ada kesamaan secara makna. Tapi nanti penamaan apa secara makna sama tersebut pemaknaan bukan penamaan. Pemaknaannya di dalam sebuah jumlah itu berkaitan dengan idhofah yang disandarkan kepadanya. Hal yang disandarkan kepadanya atau di dalam siaknya, konteksnya. Ya, dalam konteks. Ya, itu makna-makna ya memang hakiki gitu. Ya seperti itu karena di dalam dihen kita, dalam pikiran kita sudah larinya ke situ. Gitu. Seorang bisa mengatakan ya contoh misalnya mengatakan ya mata batinnya bisa melihat
Misalnya apa ya? Bukan mata batin, mata hatinya. Bisa melihat yang tersembunyi dari, atau bukan contoh itu saja. Contoh misalnya dikatakan air mata gitu. Itu berarti kan kaitannya dengan penyandaran. Air mata ya air yang keluar dari mata. Tapi mata air itu beda. Ya, mata air itu air yang keluar dari sumbernya. Itu kan kaitannya itu apa, penyandaran. Kalau dalam konteks ya jelas itu. Itu dipelajari dalam bahasa ya. Besok pada pelajaran Qawaidul Muslah itu akan dirinci lebih masalah itu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, di situ itu memberikan faedah yang pertama jelas ya. Karena baknya adalah bak lil isti'anah, itu berarti memberikan faedah yang pertama adalah untuk tabaruk. Yaitu untuk berberkah, mencari berberkah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau di tabaruknya tersebut nanti akan ada penjelasan lain tentang masalah itu, kaitannya dengan perbuatan yang ditakdirkan ya, berkaitan dengan dia membaca ucapan Bismillahirrahmanirrahim di situ. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim di situ dia adalah letaknya diakhirkannya, atau kalau dalam bahasa lain dia adalah makmul gitu. Adapun amilnya adalah fi'il gitu. Ya. Di dalam kitab Tadhirul I'tiqad itu dibahas ya. Di dalam kitab Tadhirul I'tiqad itu disinggung tentang takdiru ya. Takdiru. Sebentar ya, ada yang ganggu suara. Idris, Qurannya jangan keras. Hil ya. Ya, di dalam kitab Tadhirul I'tiqad itu disebutkan yaitu takdimu mahaqqu takhir yufidul hasr ya. Yaitu mendahulukan sesuatu yang haknya itu diakhirkan, itu memberikan faedah hasriyah, memberikan faedah pembatasan. Di situ sebenarnya ada amilnya. Amil itu letaknya di depan gitu. Amil itu letaknya di depan. Namun dihilangkan. Tapi dalam penyebutan Bismillahirrahmanirrahim ini diletakkan di belakang. Justru kemudian makmulnya diletakkan di depan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memberikan faedah pembatasan. Sehingga tabaruk di situ bilbadah Bismillah Subhanahu wa taala. Di situ selain isti'anah juga di situ isti'anahnya semata-mata untuk Allah. Sehingga orang dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu dari sisi makna bahasanya itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya minta pertolongan atau karena hanya menyebut ya, tatkala minta pertolongan hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diartikan hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saya akan berbuat demikian. Ya, kalau di sini menulis kitab ya usonnifu ya. Saya akan menulis. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua itu adalah ibadatul hasr. Li'anna taqdimal muta'alaq yufidul hasr. Kalau di dalam kitab ini, di dalam Syekh Utsaimin disebutkan yaitu ibadatul hasr. Ya sama dengan pembahasan di atas tersebut.
yaitu memberikan faedah pembatasan karena mendahulukan yang terobjekkan. Muta'alaq itu sebenarnya kayak bahasa kita ya objek gitu. Itu memberikan faedah hasr gitu. Walaupun kalau diartikan objek agak jauh ya, tetapi yang dikaitkan dengannya. Artinya kan dia kan berkait dengan amilnya kan gitu. Ya, berkait dengan amilnya. Nah, ini bahasa yang masyhur di kalangan para ulama. Tapi memang lebih maknanya lebih luas seperti tadi ya, yaitu takdimu mahakkuhu. Ya, mahakkuhu at-takhir yufidul hasr, itu lebih. Karena dengan perkara tersebut bisa jadi yang haknya itu di akhir, walaupun secara apa ya, secara irobi atau secara nahwu, bukan irobi, secara nahwu dia mabni misalnya. Artinya mabni kan mabni itu bisa macam-macam ya, bisa karena memang apa mahal ya, mu'rabnya tadi nanti mahal, namun juga bisa bahwa apa yang menjadi amilnya itu kemudian mulgoh gitu loh. Amilnya tidak beramal. Kemudian diletakkan di depan. Artinya dengan makna tersebut itu lebih luas gitu loh. Lebih luas ya. Namun biasanya lebih mudahnya takdimul ma'mul alal amil. Yufidul hasab. Berarti kalau seperti itu hanya berlaku pada apa? Lafat-lafat di dalam jumlah yang memang sifatnya amil dan makmul gitu. Beda kalau dengan tadi mahakuhu takhir gitu. Kalau mahakuhu takhir walaupun dia tidak beramal, itu bisa gitu loh. Ya, bisa berlaku gitu loh. Karena ada yang diletak di depan tetapi kadang tidak beramal gitu. Diletakkan di depan tapi dia nggak beramal. Ya, nah itu pembahasan di dalam bahasa. Kita tidak menekankan perkara tersebut, tapi itu satu wawasan ya, satu tambahan ya. Kemudian penyebutan di situ lafdzul jalalah. Selain tadi dengan dua faedah di depan tersebut, itu yang menguatkan lagi tentang di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada tauhid ya, tauhid uluhiyah ya. Itu adalah lafdzul jalalah itu. Karena Allah itu bermakna makhluk ya, makhluk yang disembah. Maknanya itu makhluk yang disembah. Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lafdzul jalalah itu ada pula yang membahas bahwa lafdzul jalalah itu termasuk ismul a'dzam juga. Walaupun ismul a'dzam itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan dia adalah nama, lafdzul jalalah itu adalah nama yang seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu mengikut padanya. Wa al-ismul ladzi tatba'ahu jami'ul asma'i. Ya. Dia adalah nama yang mana seluruh nama-nama Allah itu mengikutinya. Seperti disebutkan oleh beliau ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, di situ yang perlu untuk dilihat itu pada lafaz al-aziz ya. Ini tidak perlu diartikan karena yang perlu adalah dipahami untuk menjelaskan perkataan beliau, yaitu al-aziz. Itu kan dia majrur bil idhofah ya.
Ya. Karena dia mudhofun ilaih, sebenarnya mudhofnya adalah lafaz sirat itu. Ya, sirat di situ lafaz sirat dia majrur karena ada huruf jar yaitu ilah. Al-Aziz Al-Hamid. Ya. Juga di situ kalau dilihat Al-Hamid juga majrur. Nah ini ingat lafzul jalalah setelahnya itu Allahi gitu. Itu bukanlah naat ya. Kalau naat berarti sifatnya apa? Mengikuti gitu. Mengikuti yang dimanutkan gitu. Ya. Itu kalau jadi naat gitu. Ya. Tetapi itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah atof bayan ya. Dia atof bayan. Ya. Ingat kalau di dalam pembahasan nahu itu ya, ini sedikit sebenarnya pembahasan lanjutan ya. Bahwa atof bayan itu nanti ada pembahasan seputar masalah badal gitu. Dan badal itu kan ada macam-macam, tapi badal minal kulli itulah yang berlaku nanti. Bisa sebagai bayan gitu, sebagai atof bayan. Ya, sehingga di situ adalah atof bayan, dia bukan naat gitu. Ingat ya, tadi pembahasannya itu seputar pembahasan masalah badal dan atof bayan. Jadi atof bayan itu yang bisa berlaku sebagai badal kuli minal kuli. Gitu. Ya, kuli minal kuli. Karena antara mabdul dan badalnya itu sama. Semuanya sama. Sehingga kalau dikatakan sebagai atof bayan, itu tidak menjadikan lafdul jalalah di situ sifatnya mengikuti. Ya, tidak menggugurkan bahwa memang lafdul jalalah itu dia adalah yang diikuti gitu. Makanya diterangkan di situ atof bayan. Ya. Nah, di sini salah satu ya pentingnya seorang untuk belajar bahasa Arab lebih dalam itu seperti ini gitu. Ternyata dalam kitab Ushul Salasah sudah nampak gitu. Ya, nampak. Jadi kalau misalnya kalian belum mempelajari bahasa Arab lebih dalam lagi ya, ya seperti ini untuk dijelaskan agak susah gitu, agak susah gitu. Tapi kalau misalnya ini udah belajar mutamimah gitu, ya, nanti akan mudah paham masalah ini. Ya. Makanya sering saya nasihatkan pada teman-teman buat kala belajar, kenapa kok mungkin di dalam saya kadang buka hal-hal yang lebih dalam lagi gitu loh. Ya karena ini gitu loh. Karena dengan seperti ini kita akan terbiasa berpikir itu lebih mendasar ya dan lebih dalam, dan sikap seperti itu akan membentuk karakter ya, karakter pada kita ya. Kalau kita punya ilmu seperti itu, ya karakter sabar itu nanti akan ada. Karena ilmu itu berbanding lurus dengan kesabaran gitu. Ya. Tapi kalau belum terbiasa seperti itu ya nanti kena angin fitnah sedikit itu bisa langsung terpengaruh gitu. Misalnya kena berita politik udah bingung gitu loh. Contoh misalnya ya, sebelum saya lanjutkan, contoh misalnya tentang hadis itu yang ditanyakan di grup itu kadang ditanyakan tentang hadis. Man aradaan yang sohali di sultan fala yubdi ala niatan fal yakhud biyadihi fayakhlu sampai akhir hadis. Itu dikatakan hadis yang dhaif. Ya berarti kan kalau misalnya kita belum punya ilmu, ya kita hanya nanggapi, oh itu hadis dhaif berarti tidak bisa dipakai, gitu kan gitu. Misalnya. Atau minimalnya walaupun itu hadis sahih, tapi karena ada yang mengatakan dhaif berarti ada ranah menghormati orang yang demo nanti. Kan gitu ya. Oh itu hadisnya diperselisihkan kan gitu. Atau bahkan kemudian istilahnya
sama sekali tidak perlu untuk berpaling karena hadis itu dhaif gitu. Bah, sampai pada tingkat yang benar berarti yang demo kan gitu. Kalau pada tingkatan yang kedua, tingkatan yang pertama tadi kan dia bisa menghormati, hanya sekedar menghormati. Tapi kan pada tingkatan yang terakhir ini bisa membenarkan gitu orang yang salah. Gitu. Itu seperti itu. Ya. Tapi coba misalnya seorang dia menahan diri, ya udahlah. Dia punya ilmu tentang bagaimana kedudukan hadis dhaif itu di dalam bangunan syariat. Dia nggak boleh dipakai dalam hal apa dan dipakai dalam hal apa gitu. Dengan penjelasan para ulama. Nah, tentu nanti ujung-ujungnya dia akan meninjau. Karena hadis sahih itu bisa diamalkan manakala maknanya sahih berada di bawah cakupan hadis-hadis yang sahih gitu atau dalil-dalil yang sahih. Nah, ternyata tatkala diteliti nggak bertentangan dengan hadis yang sahih, itu nggak akan terfitnah dengan ini orang yang mengatakan hadis itu dhaif kemudian suka demo-demo. Selesai gitu. Mudah gitu loh. Salam. Ya itulah cara berpikir ya itu. Tapi kalau itu tadi, kalau orang tidak punya ilmu ini, itu dia akan langsung segera menyambut gitu. Entah kemudian dia bingung dengan apa yang diyakini. Kemudian yang kedua, dia menganggap itu khilaf, perselisihan, ya sudah berarti ini ada perselisihan, berarti sana juga perlu kita hormati. Nah, ini yang kedua. Atau kemudian yang ketiga, ternyata mereka benar karena hadis itu kan gitu. Itu sedikitnya ilmu itu akan menjadikan orang nggak bisa sabar ya. Akhirnya kalau udah nggak bisa sabar mesti akan termakan. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ismun min asma'il mukhtasah. Billahi azza wa jal la yutlaqu ala ghairi. Bahwa Ar-Rahman itu dia adalah nama di antara nama-nama Allah yang dikhususkan untuk Allah dan tidak berlaku untuk selain Allah. Makanya kalau ada nama orang namanya Ar-Rahman harus diganti atau Rahman harus diganti. Itu wajib. Nama Rahman itu dia termasuk syirik asghar gitu. Menamai orang dengan Ar-Rahman itu syirik asghar. Walaupun di dalam nama itu dia meyakini kalau dirinya itu makhluk gitu. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menamai dengan keyakinan itu Allah berarti itu syirik akbar gitu. Ya. Termasuk syirik di dalam lafzi ya. Di dalam lafzi. Dan Rahman itu maknanya adalah zat yang tersifati ya, atau yang bersifat dengan sifat rahmah. Itu bisa dibaca al-mutassifu al-mutassafu maknanya sama. Bi rahmah al-wasi'ah dengan rahmat yang luas. Dikatakan rahmat luas karena itu akan mendapatkannya itu orang yang kafir maupun orang yang beriman. Semua mendapatkan. Ya. Walau dikatakan orang kafir dirahmati Allah enggak gitu loh. Ya kalau dengan nama Ar-Rahman jelas gitu loh, Rahman. Mereka diberi rezeki itu termasuk rahmat Allah gitu loh. Ya. Namun itu bahasa yang tidak lazim. Misalnya orang kafir dirahmati Allah gitu. Itu enggak lazim gitu loh. Ya enggak lazim. Karena pada saat Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dengan rahmat yang luas itu justru menjadi apa istilahnya? Hal itu menjadi celaan bagi mereka gitu. Bagi mereka karena mereka mendapatkan rezeki dari Allah, luasnya rahmat Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara asal mereka nggak berhak, secara pembahasan hukum syariat mereka nggak berhak untuk minum satu tegukan pun, satu suap pun nasi nggak berhak. Ya. 6. Ya. Kemudian Ar-Rahim itu yutlaku ala Allahi azza wa jal wa ala ghairihi. Sementara kalau Ar-Rahim itu dipakai untuk Allah dan juga dipakai untuk selainnya. Artinya adalah Dzur-Rahmah al-Wasilah. Maknanya dia zat yang maha
mempunyai rahmat yang bersambung. Ini wasilah bersambung itu bersambung sampai akhiratnya. Dan sifat rahmat ini itu hanya khusus khosoh ya. Diberikan untuk orang yang beriman saja. Tidak diberikan kepada orang yang kafir. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala dia dengan sifat ini, dengan nama ini Rahim di sini al-musilu rahmatahu ila mayyasha min ibadihi. Ya, menyampaikan rahmatnya tersebut kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Yang dimaksud di situ dikehendaki adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu atau bahkan sifat ya, nama dan sifat Allah taala itu ada yang memang nama tersebut itu semata-mata hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti lafzul jalalah itu tidak boleh. Seperti Ar-Rahman itu tidak boleh. Ya, Ar-Rahman itu tidak boleh. Dia khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga Ar-Rabbu. Ya, Rabb itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nama yang sifatnya istiraq ya. Padanya ada istiraq. Jadi bisa dipakai untuk Allah dan bisa dipakai untuk selain Allah. Seperti Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Karim. Itu bisa dipakai untuk Allah dan bisa dipakai untuk selain Allah. Ya. Karena ada istiraq di situ. Namun kesamaan di dalam penyebutan tersebut di dalam nama, demikian pula kesamaan dalam penyebutan sifat misalnya, itu tidak mengharuskan adanya kesamaan dalam hakikat. Ini harus dipahami gitu. Artinya apa? Taswiyat atau tasmiyah itu layak tadi taswiyat al-haqiqah. Ya, taswiyat atau tasmiyah. Penyamaan di dalam penyebutan itu tidak berkonsekuensi kesamaan di dalam hakikat. Gitu. Contoh misalnya, satu saja. Ada orang namanya Ahmad. Di Indonesia banyak orang namanya Ahmad. Bahkan ada Ahmad yang mengaku Nabi, itu Ahmad Musaddiq gitu. Tetapi ada di Saudi namanya Ahmad juga, yaitu Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Nah, itu kan orangnya juga beda gitu. Namanya sama. Namanya sama tapi datnya beda gitu. Satu adalah Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, yang kedua adalah Ahmad Musaddiq, pendusta yang mengaku Nabi. Nah, itu jelas gitu, seperti itu dimaklumi gitu. Jadi kesamaan di dalam nama itu tidak mesti berkonsekuensi kesamaan dalam hakikat. Ya. Walaupun terkadang nama yang beda itu dia adalah sama zatnya. Seperti nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga namanya Ahmad. Demikian pula Allah. Allah mempunyai nama yang banyak. Itu nama Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu zatnya satu. Ya. Balik lagi bahwa nama itu istirab. Kemudian yang ketiga itu nama yang kalau dia bersendirian tanpa ada idhofah, tanpa ada mudhof ilaih kepadanya, ada penyandaran kepadanya itu dia untuk Allah, seperti Arab tadi. Untuk Allah. Tetapi kalau dia diidhofahkan itu boleh untuk selain Allah, seperti Rabbul Ibil, Rabbul Bait, pemilik unta, pemilik rumah. Dan ini juga bisa ya untuk Allah juga.
Walaupun dengan idhofah seperti Rabbun Nas, tatkala yang mudhof ilaihnya itu dimaklumi. Rabbul Bariyah. Ya, Robnya makhluk, seluruh makhluk, ya, dan gitu. Kita lanjutkan lagi. Walaupun ada yang sebaliknya ya, ada yang sebaliknya, tetapi itu diperselisihkan dengan para ulama yang keempat itu. Jadi kalau pas bahkan itu nama Allah, tapi kalau sendirian enggak, yaitu nurus samawati wal ard. Nurus samawati wal ard itu nama Allah, tapi kalau An-Nur itu bukan nama Allah. Tetapi permasalahan ini kan diperselisihkan dengan para ulama. Ada yang mengatakan An-Nur itu Allah. Nama Allah maksudnya adalah untuk nama Allah. Makanya kita tidak membahas yang keempat ini. Gitu. Ya, enggak. Cukup 3 saja. Karena nanti kalau disampaikan di umum juga bisa membuat orang itu bingung gitu. Lebih baik ya dilihat saja di pembahasan tentang masalah asma'i wa sifat. An-Nur itu nama Allah atau enggak, sampaikan secara keilmuan gitu. Tapi hal-hal yang bisa menimbulkan iskal, di mana penjelasannya enggak ada, atau penjelasannya kalau dijelaskan enggak mempunyai kesempatan, hanya disebut An-Nur bukan nama Allah, itu orang akan bingung. Karena seluruh mushaf yang ada di Indonesia itu, hampir seluruh mushaf di Indonesia itu bagian depan An-Nur itu nama Allah. Gitu. Ini bisa hanya karena satu perkara, walaupun orangnya punya ilmu, itu ditolak dakwahnya di sebuah masjid di sebuah kampung. Karena setan itu pinter ya dia, bukan pinter. Setan itu saking bodohnya gitu. Itu dia bisa bikin tipu daya hanya dengan satu celah saja gitu, satu celah yang kecil. Maka jauhilah hal-hal yang seperti itu. Ya, sampaikan aja kalau punya kesempatan menjelaskan. Kemudian iklam ini keutamaan seorang pengajar ya, di mana dia mendoakan muridnya. Ya, mendoakan muridnya. Makanya ada satu hal yang saya nasihatkan buat teman-teman ya, bahwa beradab di dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Karena sepandai apapun seorang murid itu, walaupun muridnya itu lebih pandai dari gurunya, itu tidak akan pernah bisa mencapai satu hal. Satu hal. Yaitu ketulusan niat seorang guru. Ya, kebaikan. Karena guru itu pasti di dalam mendidik menginginkan untuk kebaikan. Makanya Nabi bersabda, ana lakum bimang silatil walid wa alimukum. Ya, saya di hadapan kalian seperti orang tua yang mengajari kalian. Bahkan adanya kelebihan dari murid itu sering dijelaskan oleh para ulama sebagai hal yang menunjukkan kelebihan gurunya. Oh, muridnya pinter gitu, itu menunjukkan kelebihan gurunya. Ya. Sehingga misalnya seorang dia akan melihat kemampuan seorang guru atau kedudukan seorang guru itu nggak usah dilihat, jangan dilihat hanya sekedar tentang pembahasannya, tapi dilihat muridnya itu bisa. Makanya andaikan Syekhul Islam itu punya murid Ibnul Qayyim saja, itu sudah cukup. Nggak perlu punya murid yang lain misalnya. Lebih-lebih beliau punya murid yang banyak gitu, yang jadi imam. Murid-muridnya jadi imam. Itu salah satu gitu. Ya. Ini yang tidak dipunyai oleh murid. Kalau murid itu kan dia mencari, sifatnya belajar pada guru kan mencari. Tapi kalau guru dia memberi. Pada saat kemudian muridnya itu pinter, ya, dan gurunya kalah pinter, itu kalau kemudian dia mencela, tidak punya adab, ya akan rusak lah. Dia tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bisa bersyukur kepada makhluk. Pemberian itu tetap suatu hal yang wajib untuk dia bersyukur. Punya kewajiban.
Sampai-sampai kalau kebaikannya banyak, itu sampai Allah memerintahkan untuk birrul walidain kepada orang tua. Sampai-sampai kalau kebaikan, setiap kebaikan yang ada pada diri kita itu untuk mesti melalui beliau, maka kita wajib untuk sholawat kepada Nabi. Sehingga dalam sholat itu ada sholawat. Bahkan sampai dimasukkan dalam khutbah itu rukun khutbah. Bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sholawat kepada Nabi itu dikatakan wajib itu maksudnya secara asal ya. Kalau secara rincian ada yang sunat hukumnya. Tapi secara asal bersolawat itu adalah wajib. Karena kalau orang tidak pernah bersolawat berarti nggak pernah sholat. Kan demikian. Itu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena beliau telah berjasa besar pada diri kita. Nah, dari memberi ini itu tidak akan dipunyai oleh seorang murid pada derajat ini. Taruh kata murid lebih pintar kemudian memberikan masukan kepada gurunya misalnya. Berikan masukan pada gurunya. Itu sifatnya hanya itu pun sebenarnya buah dari dia belajar kepada dia, pada gurunya tadi. Ya. Dan ini saya nasihatkan ya, Ya. Saya sangat menekankan sekali untuk masalah ini ya. Nanti kalian akan tahu apa yang saya maksud. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ilam di situ. Maknanya dan ketahuilah. Ini seperti firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illa hu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Coba saya agak lupa itu. Saya agak bukan lupa. Sak antara ya. Itu kan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan fa'lam, ketahuilah. Ya. Ya, nanti saya koreksi kalau ada itu. Nah, di situ yang diperintahkan adalah fa'lam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya ya, marotib. Ini penting ya. Ya. Beliau setelah menjelaskan tentang ilmu itu idrokusai alamahu alaih idrokan jaziman, yaitu mengetahui sesuatu ya, di atas hakikat sesuatu tersebut, alamahu alaih idrokan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Setelah itu beliau menyebutkan marotib ilmi. Ya. Di sini penting ya, karena nanti dengan marotib ilmi ini kita akan tahu pada saat kita mengilmu itu sampai pada tahapan seperti apa. Karena pada saat kita mempelajari ilmu itu yang diinginkan adalah kita mendapatkan ilmu dengan tahapan ini, idrokan jaziman. Ini yang diinginkan. Tentunya sesuai dengan konsekuensi dalil yang ada dalam kitabullah dan sunnah. Gitu. Karena nanti ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kemudian idrokan jaziman. Manakala kemudian sifatnya istihadi. Gitu. Istihadian. Yang mana ranah dunia itu nanti ada. Ranah dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi intinya ilmu itu sampai pada tahapan seperti itu manakala semua sisi subhat, kerancuan itu terangkat. Semua sisi kerancuan terangkat. Sehingga dia bisa idrokan jaziman. Maka di situ tingkatannya ada 6. Yang pertama adalah tadi yang sudah dibahas. Ini yang kedua adalah al-jahlul basit, yaitu bodoh yang ringan. Ya. Itu adamul ilmi ya, ataupun adamul idrok bil kuliah.
ketiadaan pengetahuan secara total. Orang seperti ini dia menyadari ya, kalau dia tidak tahu. Orang tidak tahu itu dia cuma manut gitu. Ya. Dan itu lebih bagus itu. Yang kedua itu adalah jahlul murokab. Maksudnya yang kedua dari yang setelah yang pertama sudah disebut tadi ya. Atau saya ulangi aja, itu yang ketiga ya, jahlul basit jahlul basit yang kedua apa. Kemudian jahlul murokab itu yang ketiga. Itu idrakusai ala wajhin yukhalifu mahu alaih. Ya, yaitu mengetahui sesuatu dalam bentuk yang bertentangan dengan sesuatu yang di atas hakikatnya. Perkara yang di atas, di sesuatu itu berada di atasnya, yaitu di atas hakikatnya. Jadi dia memahami, artinya dia punya pemahaman, tapi bertentangan dengan kebenaran. Nah, ini ahlul bid'ah berada pada tingkatan jahlul murokab. Jahlul murokab itu susah sekali untuk diberitahu. Ya, jahlul murokab. Makanya setan senang dia menjatuhkan orang itu pada bentuk jahlul murokab ini. Terkadang yang mirip dengan ini adalah orang itu dibikin merasa cukup dengan pengetahuannya. Seperti misalnya dibikin merasa nyaman oleh syaitan untuk mengatakan amat tauhid fahimnahu. Adapun tauhid kami sudah paham. Waktu ditanya kenapa tidak belajar, saya hidup di kampung kampung Islam, saya hidup di tengah keluarga Muslim yang kuat taat. Kadang seperti itu sehingga tidak perlu belajar. Dan banyak manusia tertipu gitu. Orang udah hidupnya di kampung kauman udah bangganya luar biasa. Atau di tengah keluarga yang taat itu udah luar biasa. Tetapi saya tambahkan sebelum sampai kita akhiri. Sebentar lagi kita akhiri. Ini tentang masalah ini, ya. Bukankah misalnya orang tuanya profesor, orang semua di kampungnya profesor semua. Ya kalau dia nggak belajar mau jadi profesor, Pak? Enggak kan? Oh, saya juga profesor karena orang kampung saya profesor semua, tapi dia nggak pernah belajar. Kan nggak mungkin, itu orang gila namanya. Nah, kemudian ini menjadikan orang tertipu. Dan yang keempat itu idrakusai ma'ahtimal iditiroj. Ya. Saya sampai selesaikan ya. Yang ini jamnya sudah ya. Wallahu ta'ala. Ini bagian awal saya agak berdalam-dalam. Besok insya Allah, karena kan waktu sudah lewat ya. Tadi mulainya sudah sedikit agak terlambat ya. Karena waktu sudah lewat, kita cukupkan sekian. Besok kita lanjutkan tentang marotib ini. Akan saya ulangi sedikit, baru kemudian kita menginjak pada pembahasan selanjutnya. Ini saja yang bisa disampaikan, dan salah datang dari pribadi saya. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.